Oktober 10 ya, 11 Oktober 2024 sesuai dengan undangan yang disampaikan pihak manajemen melalui Wakahumas bahwa hari ini komunitas belajar SMA Negeri 4 Rejang Lebong mengundang Bapak Ibu sebagai bagian dari komunitas itu untuk ikut serta belajar bersama, meningkatkan keterampilan, meningkatkan wawasan yang mahir ini yang agak berat. Karena apa? Karena baru gitu. Paling tidak kita belajar dulu. Itu aja. Ada berapa lain? Iya. Ya, benar ya. Jawaban kita bersama benar. Bisa tepuk tangan untuk kita semua. Jadi satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan bertahap atau serentak dalam mengidentifikasi tahap kesiapannya. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32. Jadi satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya, apakah ada di tahap awal, berkembang, siap, mahir, atau sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan data yang ada di sekolah. Alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi kita ambil langsung apa yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Nah, kalau dia tahap berkembang, jadi alur tujuannya itu adalah kita melakukan penyesuaian terhadap alur yang diberikan oleh Kemendikbudristek itu berdasarkan atau kita sesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan kita. Ini jawaban kita tadi ya. Kalau tahap siap itu berarti kita menyesuaikan ATP dari Kemendikbudristek sesuaikan dengan satuan pendidikan kita dan kita selaraskan dengan peserta didik kita. Kira-kira mampu tidak ya? Jadi kita analisis. Kalau tahap mahir itu berarti kita sudah secara mandiri. Berarti kita buat sendiri dan merujuk pada capaian pembelajaran. Dan imbasnya memang ke sekolah dan peserta didik. Jika kurang dari 50% gurunya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Sementara kita di sini rata-rata sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah. Nah, sekolah apapun bentuknya, baru nanti kita akan beralih ke tahap berikutnya. Tapi kita sekarang, kita belum melintas ilmunya belum. Kemudian dukungan dari sekolah itu ada sebagian didukung, misalnya kegiatan kesenian, keolahragaan, tapi belum semuanya. Misalnya dalam hal bahasa, lab bahasa kita belum ada seperti itu ya. Berarti itu termasuk dukungannya masih minim. Makanya kita belum masuk ke tahap siap. Akan disampaikan oleh Ibu Putri Riza MPD. Selamat datang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi di lingkungan terdekat dulu kebijakan dari kurikulum merdeka. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Satuan pendidikan itu sekolah. Sekolah perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Jawaban kita? Oke, boleh memberikan penyegaran dulu ya, boleh memberikan pendapat deh. Paling cepat dia menghentakkan kakinya. Salah berarti tadi ya. Baik, terima kasih kepada Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Jadi menurut saya satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Itu menurut saya salah karena di setiap satuan pendidikan itu kan berbeda-beda, baik dari sarana dan prasarananya itu beda. Jadi tidak bisa kurikulum merdeka itu diterapkan secara serentak di seluruh sekolah. Kan setiap sekolah itu ada yang kurangnya misalnya teknologinya dan pendidiknya juga berbeda dengan antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lain itu berbeda, pendidiknya juga berbeda dan sarana dan prasarana pendukungnya itu beda di setiap sekolah. Jadi tidak bisa kita paksakan untuk kurikulum merdeka itu secara serentak kita
terapkan secara siap dan mahir. Kita perlu belajar. Oke, tangan dulu semuanya. Oke, bagus ya. Jadi sudah luar biasa pengetahuannya, yaitu mengenai pernyataan yang pertama ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita buka dulu jawabannya benar atau salah jawaban kawannya. Ya, jawabannya tidak. Jadi alasannya adalah satuan pendidikan itu perlu menerapkan itu disesuaikan dengan keadaan sekolah. Kalau sekolah kita rasanya belum cukup, mau istilah tahap siap atau mahir tadi, untuk tahap siap dan mahir itu sudah levelnya tinggi. Kalau kita itu mulai ada 4 level, yang pertama tahap awal, yang kedua itu adalah tahap berkembang, yang ketiga baru siap, yang keempat baru mahir. Yang membedakannya ini yang membedakannya nanti biar kita sama-sama melihat di sini. Nah, ini yang membedakan kita berada di posisi mana. Nanti kita bisa lihat. Yang pertama, alur pembelajaran kita. Kalau kita di tahap awal, itu berarti menggunakan alur tujuan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Kalau kita sudah berkembang, berarti kita tidak langsung mengambil dari Kemendikbudristek, tapi sudah kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Kemudian kalau siap, itu kita sesuaikan dengan keadaan sekolah dan keadaan peserta didik kita. Jadi kita sudah istilahnya mengetahui keberadaan atau bagaimana kesiapan dari peserta didik. Nah, kalau kita tahap mahir itu biasanya kita sudah mengubah sendiri atau kita di situ sudah menjadi sekolah rujukan. Makanya ada beberapa sekolah itu sudah tahap mahir, itu biasanya dia sudah melibatkan mitra-mitra di dalam dunia usaha. Itu biasanya dilakukan pada tingkat SMK kalau untuk di satuan pendidikan. Jadi ini yang membedakan kita tahap siap, tahap mahir ya. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita belum sampai ke level itu, kita bertahap. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Oke, kita ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, saya bacakan aja. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, ini yang terbaru, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Benar atau salah? Tepuk tangan atau hentak kaki kita? Ya, menurut Permendikbud nomor 12, kaitannya dengan yang pertama tadi, nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan siapa? Iya, kepala sekolah beserta kurikulumnya. Bisa seperti itu ya. Benar atau salah? Kalau kita lihat pernyataan pertama tadi? Salah? Salah, jawaban kita pakai apa? Pakai kaki. Oke, ada yang menjawab benar? Ada yang menjawab benar? Salah tidak apa-apa, benar juga tidak apa-apa. Ya, jawabannya benar. Menurut pemahaman kita. Belum baca ya? Nah, ini yang aturan-aturan terbaru. Iya. Kalau dulu kita gimana Bu? Kalau dulu Bu kita menjalankan ya apa yang sudah ditetapkan. Nah, kalau sekarang membandel. Ya, kita lihat. Jadi pernyataan ini benar atau salah? Tadi kita menyatakan, saya langsung ke jawabannya saja. Jadi jawabannya adalah iya. Jadi untuk yang terbaru, satuan pendidikan itulah yang merencanakan tentang apa yang mau diperbuat sekolah itu. Jadi intinya dikembalikan kepada sekolah. Tidak lagi kita misalnya kalau dari
Bengkulu saja ya, kalau usah jauh-jauh, Bengkulu menetapkan satuan pendidikan untuk tingkat SD itu melaksanakan kurikulum ini, isian muatannya ini. Nah, itu bisa kita ubah, kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Kalau sekolah kita belum siap tadi tidak jadi masalah, kita sesuaikan dengan kesiapan dari peserta didik kita, sekolah kita, dan guru kita. Itu. Terus yang ketiga, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar atau salah? Iya, benar ya, benar, itu tepuk tangan tadi. Nah, itu artinya apa? Sesuai dengan pernyataan 1-2 tadi, karena diserahkan kepada, tidak boleh kita mengkotak-kotakan berdasarkan gaya belajar tadi. Oke, selanjutnya pernyataan yang ke-7, pembagian peserta didik di dalam gaya belajar yang tadi, visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Jawaban kita? Benar? Benar? Ada yang salah? Oke. Pembagian peserta didik di dalam gaya belajar visual yang 3 tadi perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Yang saya jelaskan barusan boleh kita kotak-kotakan? Tidak. Berarti jawabannya? Ya, tidak. Ya, kita tidak boleh bagikan anak kita tadi. Jadi mau dia kinestetik, audit, dicampur semuanya. Tapi boleh kita membentuk kelompok diskusi, itu kelompok heterogen. Ini misalnya berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan kemampuan tadi, silakan. Oh, ini tahap mahir, boleh. Ini tahap sedang, boleh. Biar mereka saling nyambung. Tapi kalau kita kotak-kotakkan, yang jelas kita yang bingung Bapak Ibu. Dalam kelas maunya seperti apa? Satu, kita tampilkan video berisik kan bagi yang tidak bisa audit tadi. Satu, kita suruh gambar aja. Satu, kita suruh keluar hilir gitu ya. Jadi kita kewalahan sendiri. Apalagi di SMA, paling suka, paling banyak yang keluar hilir itu tadi. Iya, tidak disuruh aja keluar masuk WC itu 10 kali kalau tidak dicegah. Itu anak kami ya. Tapi kalau anak SD saya rasa tidak seperti itu. Kemudian nanti boleh bertanya Bapak Ibu, kita habiskan dulu, ada 10 pernyataan. Yang ke-8, hasil akhir dari proyek, nah ini P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Benar atau salah? Salah? Adik-adik sekalian, Ibu, benar atau salah Bu? Menurut Ibu, kita sudah P5 di sekolah? Sudah. Apakah kita harus melaksanakan pameran hasil karya setiap habis tema? Tidak. Berarti kita sepakat jawaban ini? Tidak. Oke. Kita lihat dulu jawabannya. Ya, benar, tidak. Jadi yang diharapkan dari P5 itu intinya adalah perubahan karakter. Kalau karakternya kita rasa sudah cukup di dalam proses P5, itu berarti sudah, tidak harus kita menghabiskan dana atau kita menyiapkan sekolah kita semegah mungkin untuk panen karya, itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya sekolah punya misalnya kegiatan, silakan, tidak jadi masalah dilaksanakan panen karya, misalnya tentang kewirausahaan. Di dalam prosesnya kita mengajarkan anak misalnya mengolah singkong, misal ya. Kemudian dalam proses berapa kali minggu mereka sudah tahu macam-macam nanti olahan singkong seperti itu. Nah, nanti kita panen karya kan tidak jadi masalah. Itu nanti bisa langsung mengaplikasikan bagaimana anak-anak itu misalnya pemasarannya, belajar untuk mencari duit misalnya, belajar menghasilkan uang dari hasil olahan tadi, itu tidak masalah. Tapi tidak diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya pameran panen karya. Jadi untuk tingkat SD yang terbaru dari peraturan ini adalah di kelas 3 itu kita kembalikan lagi bahasa Inggrisnya. Mungkin kemarin mata pelajaran bahasa Inggris sempat hilang. Untuk di SD sekarang dimulai dari kelas 3 itu sudah bisa diberikan kembali. Jadi sudah bisa dijadwalkan kembali. Pada tadi kita sudah ke tujuan ketiga. Jadi prinsipnya fleksibel. Fleksibel itu artinya tidak kaku. Tadi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, direncanakan oleh para guru, kira-kira apa yang mau dilaksanakan, baik itu mengenai pengajarannya ataupun mengenai P5-nya. Kemudian kita harus berfokus pada muatan esensial. Artinya yang wajib kita kasihkan untuk anak kita ini apa?
yang bisa menjadi keterampilan atau fondasi hidup mereka itu apa. Dan yang paling penting itu adalah pengembangan karakter. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan sebelum saya lanjutkan ke materi yang kedua terkait dengan regulasi terbaru dari kurikulum Merdeka tadi. Ada pertanyaan? Iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Menurut keterangan Ibu tadi, penjelasan Ibu tadi, apakah kami di